Hai guys, apa kabar? Michael di sini. Pada pagi hari ini masih subuh ya. Di video ini dibuat jam 4:46 guys. Selamat pagi ya. Kenapa saya bikin video ini pagi-pagi? Karena saya baru melihat sebuah token baru ya. Jadi token ini belum listing dimanapun. Anda belum bisa beli dimanapun, tapi dia baru saja menyelesaikan private sale. Kemudian dia lanjutkan dengan public sale. Saat ini sedang public sale, sedang berlangsung. Kita semua bisa beli public sale. Saya akan jelaskan mengenai token ini selengkapnya ya. Oke, kita mulai. Namanya Moonpet. Moonpet, aplikasinya, websitenya moonpet.app. Kalau kita baca di websitenya ya, pertama itu dia bilang Moonpet is the best IDO platform for the Binance Smart Chain. IDO itu proses token baru mau launch ya. Jadi kalau saham kan namanya IPO ya, initial public offering. Kalau di cryptocurrency itu namanya dia ada IDO, ada ICO ya. ICO initial coin offering, IDO initial apa ini ya? Tapi ada STO. Jadi intinya ini adalah teknik aja ya. Strateginya itu beda-beda, tapi intinya sama, dia ingin melaunch suatu token baru. Caranya seperti ini ya. Dia platformnya itu Binance Smart Chain ya. Jadi Binance Smart Chain ya aman, kita kena gas fee-nya murah. Moonpet will empower cryptocurrency project with the ability and to distribute tokens and raise liquidity ya. Jadi dia kemampuan dalam distribusi tokennya itu bagus, dan dia bisa meningkatkan liquidity-nya. Jadi liquidity-nya itu selalu terjaga. Kalau liquidity terjaga ya jadi orang jual belinya itu akan merasa aman. Dia bilang the best IDO karena teknik IDO dia memang agak berbeda dengan token-token lainnya. Pertama, kalau sebuah token itu yang saya lihat apa? Webnya ya. Biarpun ini bukan jaminan, ada banyak hal yang akan saya cek. Pertama webnya. Webnya menurut saya lumayan ya. Logonya sederhana sih ya. Ini semua orang bisa bikin logo seperti ini. Tapi ya mungkin aja dia memang mau bikin sederhana ya. Anda lihat logo Nike, Apple juga nggak aneh-aneh. Kemudian webnya ya lumayan ya, Anda lihat ya, gambar luar angkasa begini. Jadi Moonpet itu apa ya? Ya Moonpet itu tadi lah, yang penting dia token biasa lah ya. Cuma dia kehebatannya itu dalam hal pendistribusiannya waktu IDO-nya ya, tekniknya. Tidak saya jelaskan secara detail karena sama aja rata-rata, dia DeFi system ya, DeFi finance seperti kripto lainnya. Tokenomiknya aja nih yang saya bicara ya, sama ya. Total supply-nya itu 3 Total supply-nya itu 300 juta aja, sedikit guys, 300 juta. Platform development-nya 10%. Jadi 10% dialokasikan untuk development, pengembangan ya. Ya mereka tentunya butuh dana ya. Diambil 10% dari token totalnya. Tapi ini di lock untuk 1 tahun, jadi nggak bisa dipakai. Jadi aman. Kalau dia langsung jual di awal kan harganya takutnya berpengaruh, jadi turun. Marketing dan advisor 6%. Ya dia juga nanti kan perlu pasang iklan segala macam, dipakai 6% ya nggak apa-apa. Partnership 8%. Variable access time. Jadi mungkin dia sisain 8% ya kalau dia ingin mencari partner, mungkin sebagai apa, untuk kerjasama partnernya dia kasih token bisa aja ya. Lu mau kerjasama sama gue misalnya sama platform-platform besar, sebagai keuntungannya mereka dapat token gratis ya. Kalau diuangin tokennya berhasil kan jadi gede. Public sale 48%, besar ini ya public sale ya, 48%. Private sale cuma 12%.
private sale udah berakhir. Tapi kan ini 12% ya. Dan 30%-nya dirilis nanti ya waktu listing di Pancake Swap kali ya. 30%-nya rilis after 30 day. Jadi nggak bersamaan. 12% jadi 4% rilis, 4% rilis, dan 4 sisanya ya 3% ya. Ya pokoknya seperti itu. Sisanya 40% rilis dalam 60 hari. Jadi nggak bersamaan 12% ini. Jadi untuk menjatuhkan harga waktu listing di PancakeSwap ya kemungkinan sedikit. Liquidity-nya 16%. Ya, jadi ini liquidity ini penting supaya orang bisa. Jadi kayak stok uang ya di bank ya. Ya, Anda tahu kan kalau di bank nggak ada uangnya, orang mau ambil duit di ATM gimana caranya? Itu liquidity seperti itu ya, stok uang seperti di bank. Ini stok uang di token, harus ada liquidity. Oke, itu mengenai tokenomicsnya. Fair and accessible capital for everyone ya. Fair distribusi. Jadi maksudnya sistem IDO dia itu fair. Semua orang bisa beli. Public sale ini bisa beli. Kita semua beli di harga yang sama. Public sale. Nggak rebutan seperti nanti di PancakeSwap. Gitu. Garanti allocation. Ya ini saya kurang ngerti, Anda baca ya. Mungkin proyeknya fully desentralisasi ya, fully desentralisasi. Jadi benar-benar sistemnya ini nggak terpusat ya. Token memang begitu, koin nggak terpusat. Jadi nanti banyak node mining ya di seluruh dunia yang mengerjakan sistem transaksi kita yang memang tidak terpusat. Seperti bank kan terpusat ya, dikerjain di bank aja. Oh ini bank tellernya seluruh dunia, itu namanya decentralized. Oke. Ini juga saya kurang ngerti ya, the 4 ticket higher of Moonpet ini akan jelas mungkin berjalannya waktu dia jelaskan. Jadi kalau kita memegang token yang jauh lebih banyak, kita nanti ada kelas-kelasnya dia bagi ya. Ada first class, business class, ada premium class, ada convert class, ini seperti kartu kredit ya, ada gold, ada silver, ada platinum, dan setiap kelas itu ya katanya dia punya vote yang berbeda ya. Kalau kelas Anda lebih tinggi, Anda bisa ngevote sesuatu, jadi Anda seperti punya pengambilan keputusan seperti pemegang saham kali ya. Jadi kalau Anda pemegang saham terbesar, Anda bisa di rapat itu mengambil keputusan berdasarkan vote. Anda lebih mampu ya untuk mengambil keputusan. Famous influencers can stop taking obat os. Ya, kenapa saya review token ini? Karena token ini udah di review sama 4 YouTuber ya. Saya belum lihat semuanya ya ini ya. Tapi ini viewernya lumayan, tadi saya lihat videonya udah 10 ribuan kali. Kalau yang ini Crypto Pablo Channel ini dia punya apa ya namanya? Dia punya subscriber itu udah 142 ribuan. Jadi udah lumayan. Kalau mereka berani review ternyata scam, ya mereka kena juga gitu maksudnya ya. Bukan hanya saya. Nah, kalau Anda lihat ini videonya ya, saya buka sebentar aja ya. Keren guys, Anda bisa nonton ya. Nanti saya nggak putar. Nanti kena apa copyright. Anda nonton sendiri ya. Ya lumayan keren maksud saya. Dia berani bikin ya lumayan kayak seperti ini, kemungkinan profesional ya. Lihat logonya seperti ini. Tapi Anda lihat logo Adidas juga biasa aja ya. Mirip logo Adidas gitu. Oke, sekarang yang mau kita cek apalagi white paper. Oke, white paper ya. Klik di sini white paper. White paper, sorry, ini mah audit ya. Nah ini white papernya. White papernya isinya ya seperti di web ya. Dia ada emailnya, kontaknya moonpet.app. Ini menandakan ya dia
cukup profesional ya. Dia ada email khusus dia bikin, dia beli webnya. Disclaimer, table font ya, ada audit roadmap. Ini namanya isinya seperti di inilah Moonpad Vision. Kita baca sendiri. Our mission to make DeFi accessible and fair for everyone. Jadi semua orang tuh fair ya, nggak tokennya tuh di bawah yang dapat tuh paus-paus orang-orang kaya yang mampu. Dia nggak mau seperti ini, semua orang dapat fair, maksudnya gitu. Ya ini biasa dia bilang kenapa dalam BSC kan memang biayanya lebih murah ya, biaya transaksinya 100 kali lebih murah dibandingin Ethereum. Itu ya biasa aja menurut saya. Ya kenapa dia pilih Binance Smart Chain Market ya, itu sama lah ya seperti website lain. Ini Anda bisa ini capital allocation problem, solving unfairness ya, yang enggak, dia menyelesaikan yang enggak adil gitu ya dalam proyek-proyek permodalan. Untuk capital ini saya nggak bahas ya, ini terlalu teknikal ini ya. Dia fairness, tadi dia bilang safety ya, dia udah di audit. Oke, Anda bisa baca ada ronde 1, ronde 2. Ini dashboard dari walletnya. Jadi dia udah punya launchpad sendiri ya, itu hebatnya ya. Dia baru mulai tapi udah punya launchpad loh. Oke, ini dia jelasin cara nanti kita mau swapnya, flow-nya ya. Kita connect ke wallet kita, ke Moonpad dashboardnya. Moonpad dashboard ya, bukan launchpad kali ya, Moonpad dashboard. Kemudian ada private swap udah selesai. Kita sekarang public swap ya. Ini bisa ya, ini prosesnya kayak gini nih. Moonpad tiket ini yang tadi nih ya. Moonpad aims to be predictable and fair platform that incentive holder of MPAD tokens to capitalize upon and support new IDO project on the platform. Through our 4-tier system shown below, Moonpad participants are given allocation based on the quantity of MPAD token they own. Jadi mungkin gini ya, kalau Anda tuh punya, mungkin ya, kalau Anda tuh misalnya Anda punya tokennya banyak ya, Anda di bagian first class ya. Nanti kalau dia ada IDO project baru ya, itu Anda dapat porsi bagian token. Di awal tuh Anda udah bisa dapat porsi segini untuk Anda beli ya. Jadi keuntungannya kayak gitu, kayak dulu TKO waktu launch ya. Kalau Anda punya Binance, BNB sejumlah tertentu, Anda akan kebagian bisa beli token sesuai persentasi jumlah token Anda. Kalau Anda first class, Anda dapatnya berapa gitu, mungkin ya kayak gitu. The future roadmap. Soon after launch, kita baca ya, Moonpad will aim to improve upon the current tier model by offering more incentive to those who support Moonpad long term. Jadi menurut dia kalau yang support Moonpad long term, jadi Anda megang dia punya token lama ya,
will implement tier-based system will not based on discrete number of token participant has stake but rather a grade of number token a user has stake. Jadi ini dia ada program untuk stake ya. Jadi stake itu ya semacam deposito dah. Jadi orang yang deposito ya dapat keuntungan lebih. The system ultimate rewards longer term holder while not overly punishing new entrant to the system. The Albert Federer Moonpot will implement vesting system where user who stake embed on the platform will receive a representative token X4 that stream the wallet in question over 30 days. And at the end of the 30-day period, X4 will be equivalent to M4 stake, thereby representing the full allocation available to an individual staking on the Moonpet platform. Jadi kalau yang staking nanti itu dalam 30 hari itu dapat sejumlah X4 token ya. Tokennya ini beda, bukan M4. Tapi nilainya itu setelah 30 hari itu sama M4. Ya, seperti itu ya. Jadi ada program staking ini untuk masa depan ya. Ya, ini ada dia kasih nama satellite ya, seperti itu. Ekosistemnya audit. Ya, ini keunggulannya, work fast, good price. Dia percaya. Pendanaan Willis market capitalization 500 juta USD. 500 juta USD and support at least 20 successful project as well as we stronghold the market at the end 2002. Akhir 2002 dia yakin bisa 500 juta. Kayaknya Moonpet ini ya, dia itu nanti jadi pendanaan project-project startup di token ini ya, yang bikin token. Dia mau danain kayaknya ya. Atau dia bikin project-project baru. Project barunya itu bisa juga token-token lagi yang berbeda. Kalau 20 ya yakin bakal berhasil. Paling enggak 20 project dia. Jadi kerjaan dia kayaknya begitu ya, tokennya dia bikin project baru ya. Ya lumayan dia ada, berarti dia jelas gitu loh. Kerjaannya jelas tokennya, enggak asal-asalan. Ya. Token allocation-nya private sale ini nanti saya nggak jelasin di sini ya. Ini baca deh, ini Anda baca sendiri. Cuma saya pikir gini, ini panjang ya dilihat ya, sampai 20 halaman. Menurut saya ini gimana ya, token yang serius gitu loh. Anda kalau dia menilai ya, orang kalau mau scam nggak ada yang bikin panjang-panjang begini. Lihat tuh. Gila tuh ya, nggak habis-habis. Fun, conclusion. Ya, Anda baca sendiri. 28. Ini jadi kepanjangan, sorry ya. Kepanjangan. Tapi saya ingin Anda tuh tahu bagaimana benar-benar cara menilai sebuah token. Kalau menurut saya begitu, sampai panjang begini bikinnya juga. Ya bentuk hurufnya bagus dan isi-isinya ini nggak sembarangan orang bisa tulis karena memang dia mengerti, dia punya projectnya ya. Jadi saya menilai token baru itu scam atau bagus itu seperti itu ya. Udah jelas ya, dia punya white paper. Sekarang kita masuk kemana tadi, udah habis roadmapnya. Oke, white paper roadmap. Oke, roadmapnya dari Q1 ya, beginning, complete, white papernya udah jadi, website design websitenya udah jadi, project planning, building, project office. Project planning ya, dia merencanakan projectnya itu mau apa aja. Building project office, dia sedang membangun office. Nggak tahu dia di mana ya, di Amerika atau di mana. Kemudian Q2 itu ya, Q2 itu bulan April, Mei, Juni. Jadi saat ini launch first IDO. Ya ini sekarang dia lagi IDO, complete audit and launch platform. Audit sudah di audit, nanti kita lihat auditnya. Partnership, dia akan bekerja sama. Nggak tahu ini udah atau belum. Listing on, oh ya ada di Twitternya, dia udah ada kerja sama.
Listing on CoinMarketCap and CoinGecko ini belum kayaknya. Listing on PancakeSwap belum, kayak habis setelah public sale dia baru listing. Private sale and public sale, ya. Public sale itu sedang berjalan, private sale sudah. Second party audit to ensure objectivity and transparency. Dia akan diaudit lagi. Saat ini take rate mungkin dia akan, saya nggak tahu apa ya, Certic atau apa. Website launching sudah, launchpad on Binance Smart Chain Network. Dia akan punya launchpad. Tahu nanti yang dashboard itu dia punya launchpad atau bukan. Kemudian yang ketiga, development. Cek GX listing ya. Jadi dia mau listing di beberapa exchange lagi di Q3, yaitu berarti Juli, Agustus, September. Launch Moonpet Capital Investment Fund, introduce an attractment investment capital. Jadi dia menarik, dia kayaknya sistemnya itu dia menarik pemodal ya, investor. Untuk apa? Untuk membiayai proyeknya, saya rasa ya. Itu dia jelasin proyek kayak gini, ada yang mau invest bisa. Ini akan keuntungannya apa kalau invest di proyeknya, ya seperti itulah. Seperti program startup itu. Expanding Q4 ya. Expanding the IDO platform which a new bridge for project under ERC20 Solana Network. Expanding the IDO platform. Jadi platform IDO-nya dia nggak cuma mau di BSC BSC saja ya, Binance Smart Chain. Dia mau ke Ethereum juga, ERC20. Yang dia pilih Solana Network. Solana salah satu koin yang masuk 100 besar CoinMarketCap yang sangat direkomendasikan oleh YouTuber terkenal untuk dibeli ya. Expert dibeli karena memang programnya bagus. Test, evaluate, and budget for at least 5 potential startup on the Binance Smart Chain Network. Ya, dia akan tes, akan evaluasi dan budget. Ya, berarti dia mendanai untuk 5 potensial startup. Jadi dia akan memilih 5 potensial startup untuk mungkin didanai ya. Tapi nggak sembarangan ya, ada tesnya, evaluasinya. Jadi dia seperti apa ya namanya ya? Dia seperti badan, kalau di saham ada tuh, saya lupa. Bukan di saham ya, di dunia itu venture capital atau apa ya? Dia suatu organisasi yang mendanai proyek-proyek. Venture capital atau apa saya lupa ya. Mendanai proyek-proyek startup. Ini kayaknya Moonpet itu seperti itu. Audit ya. Oke, Anda mau lihat audit kan? Nih, audit by TechCrunch. Saya udah buka sih di sini ya. Nah, audit ini Anda bisa lihat dari atas. Yang saya mau cek ini ya. Ya. Ini di sini nih Anda lihat nih. Kalau biasa saya langsung ke bawah ya. Issue checking status. PES. No issue PES. Ini TechCrunch ini audit gratis. Kalau Anda perlu tahu ya. TechCrunch. Anda lihat namanya di atas TechCrunch. Ini gratis. Tapi walaupun gratis, kalau Anda jelek, smart kontraknya jelek, ini pasti nggak pas. Jadi kesalahan. Kalau kesalahan Anda munculnya nih, orang nggak ada yang mau beli. Kemudian Anda lihat di sini biasanya nih, security issue-nya gimana? High severity issue? No. Medium severity issue? No. No found. Low severity itu ya ini biasa nih, kadang-kadang ada muncul dikit-dikit. Ini mah nggak terlalu saya perhatiin. Di solve severity LP per contract not check ya, karena memang LP-nya kan belum diapa-apain ya. Itu kalau listing di PancakeSwap nanti baru. Cuma sudah biasa. Liquidity locking detail not provide ya, memang enggak. Biasanya ini belum. Ya, auditnya sudah ada. Anda mau tahu apa lagi nih? Websitenya mana tadi? Oh, hilang sih. Oh iya, saya delete tadi ya. Oke, udah ya. Roadmap apa ya lagi yang mau Anda lihat? Investment kayaknya enggak ya, ini sama. Ini investment dia belum ada ya, makanya proyeknya. Ini kalau kita klik larinya ke moonpet.app. Anda mau join pool? Oke. Kalau kita join pool ya. Kita mau beli join pool, artinya kita mau beli saat ini public sale. Ini Anda lihat ya. Total amount-nya itu 144 juta MPAD dia sediain. 144 juta ini tadi dia bilang ya berapa? 48% dari total token, supply token. Oke.
Nilainya berapa? 1 BNB itu 28.800. Jadi kalau kita beli 0,1 BNB Anda dapatnya 2.880 MPAD. Dia akan ditutup public sale dalam waktu 4 hari. 4 hari 12 jam. Atau ya, sebelum 4 hari juga bisa tutup kalau tokennya totalnya 144 juta ini sudah habis. Nah, dia katanya gini nih, token sell progressnya itu 26,92%. Minimum proyek IDO ini itu harus tercapai 30%. Sekarang udah 26,92. Jadi bentar lagi cuma 3,18% sudah tercapai minimumnya. Nih informasinya ya. Private sale, public sale. Kita lihat di Twitter nih, coba nih barusan. Private sale, di sini aja nih. Ini tokenomicnya 300 juta, Anda lihat ya. 300 juta. Tadi public sale-nya ya. Anda lihat nih 144 juta. 144 juta. Ya, 144 juta. 48% dijual ke public sale. Nih dia ada pre-sale, ada private sale, ada public sale. Jadi ada 3 sistem IDO-nya. Pre-sale minimum contribution-nya itu 1 BNB kalau salahnya. Saya bacanya gimana saya bingung. Pre-sale. Oh, salah ya. Pre-sale maksudnya gini, sorry. Pre-sale itu ada 2 macam. Dia pre-sale itu ada private sale sama public sale. Oke, jelas ya. Nah, private sale yang pertama udah selesai, itu dia alokasikan 36 juta MPAD atau sekitar 12%. 12% dari total supply. Ya, di sini kan nih, private sale 12%. Harganya 1 BNB itu 48.000. Ya, dia lebih murah kalau Anda beli waktu public sale. Oke Anda. Private sale harganya lebih murah. 48.000. Di sini 28.000 kalau public sale. Berarti berapa kali lipat tuh? 6 kali lipat. 6 kali lipat. Benar ya? 6 kali lipat. 28. Oh enggak, sorry. 1 BNB itu Anda dapatnya 48.000. Maksudnya gini, kalau Anda belinya waktu private sale, Anda dapat tokennya lebih banyak ya. Hampir 2 kali lipat. Itu aja bedanya. Minimum contribution-nya 0,1 sama tuh. Sayang ya beritanya kita baru tahu sekarang. Nggak apa-apa ya. Syukuri apa yang ada. Maksimum kontribusinya 10 BNB, maksimum kontribusinya 30 BNB. Ini sebenarnya agak bahaya ya kayak gini ya. Kalau orang bisa pegang 30 BNB ini ya, 10 BNB, 30 BNB. Artinya apa? Artinya paus-paus, bandar-bandar itu bisa masuk besar. Dia kalau punya 100 HP, 100 wallet, dia beli, dia punya 300 BNB. Dia bakal jual di list. Ya itu bahayanya gini, dia nggak batasin. Ini saya kurang senang ya. Kalau yang gede-gede begini, kita yang kecil-kecil kemungkinan bisa kalah, ya nggak apa-apa lah. Soft capnya 250 BNB, yang ini 1500, hard capnya ini 750, nih 5000 BNB. Kalau ini kenapa penting ya? Menurut saya gini, dia hard capnya itu public sale 5000 BNB. Jadi dijual 5000 BNB. Kalau saya kaliin gini ya, 5000 BNB dikali, misalnya harga sekarang 1 BNB 500.000 lah ya. Jadi 2,5 miliar. Teman-teman tahu ya, kalau 2,5 miliar, misalnya, ini kan kita kalau beli public sale kan kita kirim uang ke alamat dia. Kita belum dapat tokennya. Kita main percaya aja. Berdasarkan website dia, omongan dia, telegram dia, kita ngelihat auditnya, itu berdasarkan itu saja. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan kontrak surat atau seperti Anda beli saham ya. Udah ini perusahaan udah diakui sama apa ya, Bapeti itu badan saham atau apa, ini nggak ada. Tapi kalau dengan 2,5 miliar
satu perusahaan ingin kabur, menurut saya itu bodoh ya. Ngapain dikejar-kejar orang cuma 2,5 miliar. Beda kalau 1 triliun, ratusan miliar ya. Jadi ini yang jadi bahan pemikiran saya kalau saya ingin investasi di sini. Start date ini dia Mei 24 udah selesai 26 Mei. Yang tadi saya bilangnya 30% rilis, 30% rilis atau 30, 40% rilis sampai 60. Jadi aman ya, yang private sale nggak bisa sembarangan menjatuhkan harga. Kalau public sale ini sampai tanggal Juni bulan 3. Tanggal Juni bulan 3 ya, masih lama ya. Kita lihat tadi 4 hari lagi dia bilang. Benar nggak? Kok di sini sampai Juni 4 hari? Nggak tahu deh. Ya. Yang penting ikutin yang ini aja, dia bilang 4 hari di sini, ikutin aja. Oke. Ini di Twitternya. Kita lihat Twitternya ya. Dia ada airdrop lagi. Sayang kita nggak ikut ya. Tanggal berapa ini? 17 Mei. Sayang saya nggak tahu ini. Ini ya, di review sama YouTuber dari tanggal 22 Mei. Ada YouTuber lagi tuh. YouTuber. Ya, Anda bisa lihat deh Twitternya. Anda bisa nilai sendiri ini bagus atau enggak. Jangan ikutin saya, Anda analisa sendiri. Sekarang Anda sudah tahu semua. Saya akan jelaskan bagaimana caranya di HP saya, bagaimana caranya Anda membeli token ini ya. Caranya Anda membeli token ini di Trust Wallet. Bisa lewat MetaMask, bisa lewat Trust Wallet. Yang saya ajarkan bagaimana membelinya lewat Trust Wallet di handphone saya ya. Jadi cuma yang saya terakhir mau bilang gini ya. Saya membeli MPET ya, saya memang membeli MPET 0,1 BNB minimumnya ya. Jadi modal saya dalam 472.000. Karena saya udah menilai ini lumayan ya. Lumayan bagus. Kemungkinan dia scam itu kecil. Jadi saya selalu menilai apakah ini scam atau enggak, karena sering terjadi ya. Menurut saya dengan website seperti ini ada auditnya, Twitternya bagus. Memang timnya dia nggak munculin. Saya nggak lihat timnya. Ya, ini ada YouTube-nya. Timnya YouTube juga masih baru. Udah 52.000, lumayan ya. Video orang. Ya videonya gitu-gitu aja sih. Tapi udah ada 52.000 subscriber. Lumayan. Saya subscribe aja. Menurut saya lumayan lah ya. Jadi saya nilai seperti itu. Maksud saya gini, kenapa saya ikut ya? Kalau dia misalnya kita beli sekarang public sale, nanti dia listing di PancakeSwap, apa yang terjadi? Anda tahu gak apa yang terjadi? Orang-orang yang beli di tadi ini ya, saya bilang. Mana tadi? Ini. Orang-orang yang beli di private sale dan di public sale. Private sale cuma 30% ya. Sedikit. Public sale yang 30 BNB itu pos-pos. Mereka pada jual nanti pada waktu listing di PancakeSwap. Di PancakeSwap kemungkinan naik bisa 10 kali lipat tuh. Saya udah sering ikut 10 kali lipat dari harga public sale. Anda bisa bayangin. Kalau Anda beli 472.000, kemungkinan ya ini bisa aja salah. Tolong jangan dibilang pasti. Cuma dari pengalaman saya aja. 472.000 saya invest ya 0,1 BNB. Kemungkinan bisa jadi 4,7 juta. Tapi rebutan jualnya sama ini nih paus-paus. Kan ada orang yang beli nih, baru beli nih. Anda jangan pikir ini token semua orang udah tahu loh. Banyak orang yang nggak tahu. Dulu saya waktu pertama kali promosiin GMR ke orang, banyak orang nggak percaya. Nggak selalu orang lihat begini percaya mau beli. GMR banyak nggak percaya. Bahkan ada orang ngirimin saya tanda bukti bahwa GMR itu scam. Kemudian dia mengadakan soft cap pertama ya,
pre-sale pertama itu gagal, maksudnya nggak tercapai, katanya uangnya akan dikembalikan. Anda ketakutan kan? Anda pasti nggak percaya, sama seperti ini. Belum tentu orang pada percaya walaupun lihat seperti ini. Buktinya ini progresnya baru 26,93%. Ya, dikit lagi sih sampai 30%. Tapi ini belum semuanya. Jadi akan banyak orang yang, kita lihat Telegramnya ini, akan banyak orang yang belum percaya. Jadi ya saya nekat, kalau saya yang beli pertama, kemungkinan saya bisa dapat ini Telegram community ya. Saya tadi udah masuk community Telegramnya. Saya tanya apa aja sama adminnya dijawab, itu saya demennya di situ. Saya nanya ini dijawabin terus sama dia. Jawabinnya, aduh, bagus lagi ya cara jawabnya, sampai jelas. Dia nggak ini. Nih, Telegramnya udah 37.000. Lumayan. Jadi kemungkinan besar seperti itu. Ya saya akan jual waktu listing di PancakeSwap. Saya akan lihat ya. Waktu saya jual, saya taruh di PancakeSwap, nanti saya mau jual, saya dapatnya berapa BUSD. Saya kan belinya kan 472.000, taruh itu sekitar berapa ya? $30 ya. $30. $30 waktu saya jual jadi berapa? Kalau jadi $300, kan 10 kali lipat. Saya jual, saya sisain sedikit, 10% untuk dia kalau nanjak lagi. Itu rencana saya. Tapi tolong, ini bukan financial advisement ya. Saya bukan penasihat keuangan. Saya baru join crypto ini baru 1-2 bulan saja. Saya nggak ngerti apa-apa. Tolong jangan jadikan omongan saya ini jadi Anda mau ikut. Kalau ternyata Anda ikut, 500.000 uang Anda hilang, ternyata bohong, gimana? Ya. Jadi kalau Anda nggak punya uang, jangan ikut. Jangan pakai uang pinjaman atau uang apa. Tapi kalau Anda punya uang lebih, Anda percaya mau ngikut, itu terserah Anda. Tapi resiko tanggung sendiri ya. Resiko tanggung sendiri. Oke? Kita lanjutkan dengan bagaimana cara kalau Anda ingin investasi di membeli di ininya, public sale-nya. Halo, apa kabar? Saya akan demokan bagaimana caranya beli token Moonpet pada waktu public sale saat ini ya. Anda buka Trust Wallet Anda. Kemudian Anda pilih di apps ya, di bawah ini di apps. Anda ketik Moonpet .app/pool. Kemudian di OK, Anda centang. Oke, kita masuk ke websitenya Moonpet. Saya rubah networknya di atas dalam bentuk smart chain. Oke, sudah ini. Kita lihat ya, aplikasinya sudah terkonek. Dia bilang balance saya saat ini 0,12. Untuk beli ini public sale itu ada minimal ya. Ini bukan yang private sale. Public sale ini yang bawah. Private sale udah selesai. Minimum contributionnya harus 0,1 BNB. Saat ini 1 BNB sekitar ya anggap 500.000 lah. Jadi modalnya tuh 500.000. Saat ini progresnya tuh baru 26,85%. Ya. Masih dalam 4 hari lagi. Dia maksimumnya itu 144 juta token. Oke. Kita klik buy ya. Saya mau belinya 0,1 BNB aja. Sorry. Nggak kelihatan nih, naikin, nggak bisa. 0,1. Oke, 0,1 BNB udah benar. Kita klik buy. Kok nggak bisa?
nggak boleh pakai koma kali ya guys, pakai titik. Mungkin saya belum pernah sih. Bukan, kena network fee-nya 495 guys. Maksimum total kena 472.000. Jadi modal kita 472.000. Ini saya screenshot ya. Jadi ada bukti saya belinya modalnya segini. Kalau udah kebeli nanti ini balance saya berkurang guys. 0,124 5 BNB berkurang. Jadi sisa 0,02 mestinya. Dia udah bunyi suara ya kalau kita lihat nih. Sen, udah ke sen nih. Harusnya dia berkurang ya, mungkin dia belum refresh ya. Itulah kalau aplikasi ya. Tapi kalau kita misalnya di sini nih ya, Anda bisa reload ya. Kalau kita reload mestinya berkurang guys. Tuh kan ini 0,02. Berarti tokennya udah kebeli guys. Saya dapatnya berapa? Ini balance-nya 2880 MPAD. Ini tokennya kita belum masuk ke wallet ya, karena dia distribusinya nanti ya setelah dia selesai public sale-nya baru didistribusi ke kita. Jadi Anda nggak usah panik, ini belum masuk. Nanti kalau udah ini berakhir, kalau Anda masuk ke menu ini lagi moon.app/pool, nanti mungkin ada tombol withdraw guys. Anda tinggal klik withdraw, biasanya gitu ya, itu baru masuk ke wallet Anda. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut, karena ini end date-nya sampai 30 Mei 11 AM UTC ya. Jadi yang tercapai mana duluan, waktu tanggal 30-nya atau ini nih amount token sale progress-nya. Kalau dalam waktu singkat banyak yang beli ya udah. Itu ya, 1 BNB 28.800 MPAD. Saya cuma 0,1 ya udah, bagi aja 10. Jadi saya dapatnya 2000 saja. Oke guys, ini bukan ajakan beli, ini saya ingin kasih lihat bagaimana prosesnya beli token di saat public sale dengan aplikasi dia ya. Mudah-mudahan ini pas nanti listing di PancakeSwap, orang rebutan beli, kita malah jual bisa naik 10 kali lipat ya guys. Modal 472.000 bisa jadi 4 juta, 4,7 juta, lumayan. Oke, demikian caranya, gampang amat. Semoga bermanfaat. See you guys. Oke, demikian mengenai Moonred. Semoga bermanfaat video kali ini. Semoga bisa memberikan keuntungan ya bagi Anda. Demikian, salam sehat selalu, salam sukses selalu, sampai bertemu. Oh ya, satu lagi ya, sorry. Anda yang belum join namanya ini ya. Anda yang belum beli Yevin.one, ini juga menurut saya kemungkinan ini proyek bagus ya. Mudah-mudahan bukan scam, karena kalau saya lihat bagus. Airdropnya ada di video saya, tinggal cek ya di atas, atau Anda masuk ke channel YouTube saya, cari video sebelum ini, airdrop Yevin.one. Anda bisa klaim airdropnya gratis, dapat 0,12 BNB, karena dia bilang ini udah tinggal 1 hari lagi, karena akan bernilai menurut dia ya di Twitternya. Kalau nanti kita cairin, kalau dia udah listing di mana ya, di Uniswap atau pokoknya dia cuma listing, itu akan bernilai sisa 1.500 presale. Oh enggak, saya nggak beli presale, saya nggak saranin Anda presale, saya nggak tahu. Cuma kalau Anda beli, itu di listing akan bernilai $3.000 satu Yevin. Saat ini saya udah ngumpulin 4 Yevin. Ini 1 Yevin aja Anda bisa klaim hasilin $3.000 dari yang gratis ya. Anda dapatnya 0,12 ya.
nonton aja videonya ya. Oke, demikian. Terima kasih sudah menonton video saya yang sangat lama ini. Saya berusaha cepet, nggak bisa juga ya, nggak seperti YouTuber lain. Mohon maaf sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. See you guys.